Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia terkenal sebagai negara agraris yang luas dan besar dengan banyak sumber daya alam dan sumber daya manusia melimpah di dalamnya. Lokasinya strategis membuat Indonesia cocok sebagai daerah pertanian. Rakyatnya yang banyak juga membuat kebutuhan pangan semakin meningkat. Oleh karena itu, Indonesia menggunakan sebuah sistem pertanian yang disebut sistem pertanian monokultur. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Firman Al-Firdaus, mahasiswa Universitas Padjadjaran dari Fakultas Pertanian, jurusan Agroteknologi dengan NPM 150510250224. Pertanian monokultur secara sederhana adalah sebuah sistem pertanian di mana petani hanya menanam satu jenis tanaman saja di lahannya. Hal ini bisa mempercepat pada saat panen dan saat perawatan akan lebih efektif. Namun di balik kelebihan itu ada beberapa kekurangan dari pertanian monokultur. Yang pertama, menurunnya kesuburan tanah. Tanaman yang sama menguras nutrisi yang sama terus-menerus. Keanekaragaman nutrisinya akan menurun. Tentu saja, dari sekian banyaknya nutrisi dalam tanah, petani hanya memanfaatkan satu nutrisi saja. Di saat yang lainnya menumpuk, satu nutrisi terus menurun setiap saatnya. Itu menyebabkan petani harus menggunakan pupuk kimia untuk mensupportnya. Dan itu akan menghancurkan keseimbangan kimia di dalam tanah. Masalah yang kedua akan terjadinya ledakan hama dan penyakit. Ketika tanaman yang ditanam hanya satu jenis saja, itu artinya satu jenis penyakit bisa menghabisi semuanya. Dan yang ketiga, terjadinya erosi dan tanah menjadi keras. Penggunaan bahan kimia berlebihan seperti contohnya pupuk dan pestisida itu akan meresap ke dalam tanah dan akan menghancurkan struktur fisika tanah. Itu akan membuat tanah tererosi dan menjadi keras. Oleh karena itu, kami menyediakan pemecahan masalah. Yang pertama adalah penerapan polikultur dan rotasi tanaman. Sistem tanam banyak jenis dapat memutus siklus hama dan penyakit, meningkatkan kesuburan tanah, dan meningkatkan keragaman hayati. Sistem polikultur sendiri adalah sistem tanam dengan banyak jenis. Itu akan berefek pada tambahan perlindungan alami kepada tanaman-tanaman di sekitarnya dan akan memulihkan kembali keberagaman hayati selain dari tanaman seperti hewan dan mikroba atau mikroorganisme dalam tanah. Rotasi tanaman berfungsi sebagai pengatur agar nutrisi dalam tanah tidak tergerus terus-menerus. Dengan rotasi tanaman, tanaman akan diganti terus-menerus setiap musimnya dan akan menghindari pengurasan nutrisi yang berlebihan. Yang kedua adalah PHT dan pertanian organik. PHT di sini dilakukan secara ekologis atau sesuai dengan lingkungannya. Itu berarti pengendalian hama tanamannya menggunakan predator alaminya. Seperti jika di sawah banyak tikus, maka kita akan melepaskan apa yang bisa menghalau tikus, seperti itu. Pertanian organik itu tidak melibatkan bahan kimia, jadi itu akan membuat lingkungan menjadi kembali lestari dan bebas dari bahan kimia. Yang ketiga adalah agroforestry. Meniru ekosistem hutan, meningkatkan keragaman hayati, memulihkan kesuburan tanah, dan meningkatkan sumber pendapatan. Erosi tanah biasanya didasari atau disebabkan oleh tanaman yang dia tidak mencengkram ke dalam tanah. Bisa juga disebabkan oleh bahan-bahan kimia berbahaya. Agroforestry menjamin bahwa dengan menanam tanaman kehutanan sekaligus dengan tanaman pertanian akan membalikkan kembali kesuburan tanah ke semulanya. Karena tanaman kehutanan bisa mengikat tanah dan mencegah erosi. Kesimpulannya, sistem monokultur menimbulkan kerusakan tanah, ledakan hama, hilangnya keanekaragaman hayati, serta selain itu adanya risiko ekonomi dan pangan. Solusi utamanya adalah penerapan pertanian berkelanjutan seperti polikultur, agroforestry, PHT, dan dukungan kebijakan agar produktivitas dan ekosistem tetap terjaga. Terima kasih.